Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa pria hampir tidak mengatakan apapun, namun mampu menarik perhatian penuh seorang wanita? Bukan karena mereka yang paling lantang, paling lucu, atau paling berusaha keras, tetapi karena posisi mereka saat berbicara. Izinkan saya mengajukan pertanyaan yang mungkin tidak nyaman. Ketika Anda berbicara dengan seorang wanita, apakah Anda mengekspresikan diri atau mencari penerimaan? Kebanyakan pria tidak kehilangan wanita karena penampilan, uang, atau status. Mereka kehilangan wanita karena kata-kata mereka mengandung rasa lapar yang halus, permohonan yang tenang, pilih aku yang tersembunyi. Sistem saraf wanita mendeteksi ini secara instan. Bahkan sebelum dia memproses kalimat Anda, dia membaca keadaan Anda, ketenangan atau ketegangan Anda, ketergantungan emosional Anda. Saat kebutuhan memasuki suara Anda, peringkat psikologis Anda menurun, postur Anda melunak, nada Anda mencari persetujuan, kehadiran Anda menunggu izin. Lalu Anda bertanya-tanya, mengapa saya selalu berakhir di zona pertemanan? Mengapa daya tarik menghilang begitu saya menunjukkan minat? Mengapa saya menjadi tidak terlihat? Pola itu berakhir hari ini. Kekuatan sejati dalam percakapan bukanlah tentang membuat kesan, tetapi tentang memposisikan diri. Kaum Stoa memahami ini lebih baik daripada pelatih kencan modern manapun. Seorang pria yang tidak dapat dikendalikan secara emosional menjadi pusat emosi bagi semua orang di sekitarnya. Tidak reaktif, tidak bersemangat, tidak mengejar, hanya berpusat, tenang, dan mengendalikan diri. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan peristiwa di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Seorang pria yang menguasai dirinya sendiri dengan tenang, menguasai ruangan. Ini bukan manipulasi atau trik. Ini adalah pengendalian kerangka. Berbicara dari tempat di mana validasi Anda tidak relevan, dan kehadiran Anda saja menciptakan ketegangan. Anda membuatnya mendekat sementara Anda tetap tenang. Anda membuatnya berinvestasi sementara Anda tetap teguh. Keinginan muncul bukan dari memintanya, tetapi dari tidak pernah membutuhkannya. Perbedaannya bukanlah wajah Anda, rekening bank Anda, atau status Anda. Itu selalu otoritas psikologis. Beberapa pria memahami bagaimana persepsi wanita benar-benar bekerja. Sisanya tetap terjebak dalam upaya, kebingungan, dan penolakan diam-diam. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan menunjukkan kepada Anda seni stoik dominasi verbal. Bagaimana berbicara dari kedaulatan batin, memicu daya tarik emosional tanpa mengejar, dan membuatnya merasakan gravitasi Anda tanpa mencari persetujuan. Jika Anda pernah membeku di tengah percakapan, merasakan minatnya menurun saat Anda berbicara, atau memainkan peran pria baik garis miring pendengar, garis miring terapis yang membunuh daya tarik, ini berakhir di sini. Sebelum kita melanjutkan, sukai ini jika Anda siap untuk mewujudkan pengetahuan yang dirasakan sebagian besar pria, tetapi takut untuk dijalani. Tetaplah sampai akhir. Saya akan membagikan satu langkah psikologis tepat yang dapat Anda gunakan malam ini. Tanpa basa-basi, tanpa trik, hanya kehadiran. Dia akan merasakan perubahannya. Dia akan merasakan ketegangannya. Dan dia tidak akan tahu mengapa. Mengapa beberapa pria mendominasi setiap interaksi sementara yang lain memudar dari ingatan. Bukan penampilan, keberuntungan, atau uang, tetapi kekuasaan. Pria yang menguasai percakapan bukanlah orang yang memiliki kalimat terbaik. Dia adalah orang yang tidak membutuhkan persetujuannya untuk sepenuhnya hadir di saat itu. Anda tidak hanya bertukar kata-kata, Anda bertukar posisi psikologis. Dalam 5 detik pertama, dia tidak mendengarkan isi. Dia memindai sistem saraf Anda, stabilitas Anda, hierarki batin Anda. Jika Anda tidak aman, dia merasakannya. Jika Anda cemas, dia akan melihatnya. Jika Anda mencoba untuk mengesankan, instingnya akan menangkapnya. Saat dia merasakan Anda berjuang untuk mendapatkan perhatiannya, Anda sudah kalah. Pria yang memiliki kekuatan sejati tidak pernah memohon untuk disukai. Dia tidak berakting, mengejar reaksi, atau mencari validasi. Dia berbicara seolah-olah kehadirannya sudah dibenarkan. Kaum Stoa tahu, seorang pria yang dikuasai oleh persetujuan eksternal
adalah seorang budak. Seorang pria yang dikuasai oleh dirinya sendiri menjadi tak tergoyahkan. Dan seorang pria yang tak tergoyahkan menciptakan daya tarik. Kebanyakan pria membunuh daya tarik sebelum terbentuk. Bukan karena mereka buruk, tetapi karena energi mereka tunduk. Setiap kata, nada, dan ekspresi mikro berbisik, "Tolong sukai saya, tolong anggap saya menarik, tolong jangan tolak saya." Itu bukan komunikasi, itu adalah permohonan emosional. Dan kebenaran yang brutal, jika Anda harus meyakinkannya tentang nilai Anda sudah menempatkan diri Anda di bawahnya. Keinginan tidak pernah mengalir ke atas dari posisi yang lebih rendah. Wanita mungkin menghargai pria yang dapat dikendalikan. Mereka mungkin merasa aman bersamanya. Mereka mungkin tetap tinggal, tapi mereka tidak mendambakannya. Keinginan tidak lahir dari kenyamanan, melainkan dari ketegangan, ketidakpastian, perasaan bahwa pria ini tidak sepenuhnya dapat dipahami atau dimiliki. Naluri batinnya diam-diam bertanya, "Bisakah aku mendominasi pria ini secara emosional?" Saat jawabannya ya, daya tarik memudar. Bukan karena dia kejam, tetapi karena biologi tidak menginginkan apa yang sudah dimilikinya. Sebagian besar pria memasuki interaksi dalam keadaan sudah kalah. Terlalu banyak memberi pujian, setuju untuk menghindari gesekan, tertawa gugup untuk mendapatkan persetujuan. Dia langsung merasakannya. Dia lebih membutuhkanku daripada aku membutuhkannya. Saat dia merasakan kendali emosional penuh, daya tariknya padam. Keinginan hanya muncul untuk pria yang tidak menyaring dirinya sendiri untuk mendapatkan penerimaan, yang bergerak sesuai hukum batinnya sendiri, yang tidak terguncang oleh kecantikan, sikap dingin, atau ujian. Tidak kasar, tidak sombong, hanya berdaulat. Inilah stoikisme dalam tindakan, kendali batin, kemandirian emosional. Seorang pria yang pusat gravitasinya adalah dirinya sendiri, bukan reaksinya. Validasi darinya bersifat opsional, tidak pernah diperlukan. Bagi sistem sarafnya, pria ini adalah anomali. Sementara yang lain mengikuti skrip, memberi pujian, mengejar, menjelaskan, tampil, pria ini tetap tenang, diam. Dia tidak terburu-buru untuk mengisi keheningan atau terlalu banyak berinvestasi. Itu menggoyahkan egonya. Ego membenci apa yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikannya. Kebingungan menjadi percikan pertama obsesi. Seorang pria yang tak tergoyahkan oleh ujian, hadir, tetapi tidak pernah membutuhkan, mendengarkan tanpa condong secara emosional. Pria itu tetap ada dalam pikirannya karena dia tidak terdefinisi. Sebuah pertanyaan yang tak terjawab yang tidak dapat dipecahkan oleh sistem sarafnya. Di dalam pertanyaan itu, hasrat sejati tumbuh. Kebanyakan pria mendekati seperti pelayan emosional. Setiap kalimat diam-diam memohon, "Tolong pilih saya." Ketika Anda berbicara dari kebutuhan, Anda memposisikan diri seperti seorang anak. Tidak ada polaritas, tidak ada ketegangan, tidak ada bahaya, hanya keakraban. Anda menjadi saudara laki-laki, teman, terapis yang dilupakannya secara seksual. Hasrat tidak hidup dalam keamanan dan prediktabilitas. Jika dia dapat membaca Anda, mengendalikan Anda, dan menggunakan Anda secara emosional, dia tidak akan pernah menginginkan Anda. Pergeseran dimulai di sini. Berhenti hidup untuk mendapatkan persetujuannya. Jadilah kuat saat kecantikannya tidak lagi mengintimidasi Anda. Berbahaya saat sikap dinginnya tidak lagi mengguncang Anda. Itu menyampaikan pesan. Suasana hatimu tidak memerintahku. Aku memerintah diriku sendiri. Ini adalah kekuatan stoik murni. Ketika perhatiannya berhenti menjadi imbalanmu, semuanya berbalik. Kamu tidak lagi mencari, kamu memilih. Kamu tidak lagi bereaksi, kamu mengamati. Kamu tidak lagi mengorbit, kamu tetap berpusat. Dia merasakan ketidakseimbangan itu. Dia tidak bisa sepenuhnya menangkapmu. Dia menguji ketenanganmu. Ketika kamu tidak keluar dari kerangka, dinamikanya berbalik. Dia berinvestasi. Dia mengulurkan tangan lebih dulu. Dia mencoba mendapatkan apa yang tidak lagi kamu berikan secara cuma-cuma. Itulah dominasi. Ketika arus emosional berbalik, dan dia memberi lebih banyak energi daripada yang dia terima. Kamu tidak berbicara ke telinganya.
kamu berbicara ke egonya, nalurinya, bagian yang mengukur kekuatan sebelum kata-kata. Egonya adalah radar diam yang memindai kelemahan, harapan alih-alih kepastian, keraguan di balik kalimat, kata-kata yang terburu-buru, tawa gugup yang meminta izin. Kamu bisa menutupinya dengan senyuman atau rayuan, tetapi sistem sarafnya tetap membacanya. Saat dia merasakannya, pria lain yang kukendalikan, pengorbit lain, dia menghapusmu dari hasrat. Sekarang bayangkan kebalikannya. Kamu memasuki ketenangan, gerakan lambat, kata-kata bersih, kehadiran mantap, tidak performatif, tidak keras, hanya perintah batin. Ini berhasil terlepas dari tinggi badan, kekayaan, atau penampilan. Energi berbicara sebelum penampilan. Ketika energimu berkata, "Aku lengkap, aku di sini untuk mengamati, bukan untuk dipilih." Tubuhnya merasakan ketegangan, rasa ingin tahu, tarikan halus bercampur dengan ketidakpastian. Wanita tidak tertarik pada apa yang sepenuhnya mereka pahami. Mereka tertarik pada apa yang tidak dapat mereka baca atau kendalikan. Jika kamu tidak gentar menghadapi ujian, tidak mengejar ketika dia menarik diri, tidak terburu-buru dalam diam, kamu tidak terdefinisi. Egonya berbisik, mengapa dia tidak bereaksi seperti yang lain? Mengapa aku tidak bisa membacanya? Mengapa aku menginginkan perhatiannya? Dalam pertanyaan itu, hasrat tumbuh. Hasrat tidak dibangun oleh kata-kata. Itu dibangun oleh apa yang kamu buat dia rasakan tanpa mengatakannya. Kamu berbicara kepada sistem sarafnya, sinyal, energi, subteks. Kekuatan sejati itu tenang. Ia tidak menjelaskan, terburu-buru, atau meminta izin. Pria yang tenang mengkomunikasikan kehadiran, dan kehadiran memaksa interpretasi. Bahasa yang paling ampuh memberi ruang, menciptakan ketegangan, membuatnya mencondongkan tubuh untuk menguraikan. Apa yang dia tafsirkan, dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan, dia rasakan. Apa yang dia rasakan, dia dambakan. Kata-kata yang mudah ditebak membunuh daya tarik. Kamu benar-benar cantik, sama dengan sudah pernah mendengarnya. Aku menyukaimu, sama dengan tidak ada ketegangan. Semua kartu ditunjukkan. Hasrat hidup dalam antisipasi, dalam apa yang dirasakan tetapi tidak dikonfirmasi. Bicaralah perlahan, berhenti sejenak. Biarkan keheningan ada seolah-olah Anda memiliki momen itu. Keheningan itu membangunkan egonya. Mengapa dia tidak membuatku terkesan? Mengapa dia tampak tidak terpengaruh? Mengapa dia bisa pergi begitu saja? Ketegangan adalah pintu gerbang hasrat. Beri dia pertanyaan, bukan kesimpulan, misteri, bukan jaminan. Wanita menginginkan apa yang mereka bayangkan, tatapan yang terlalu lama, kalimat yang berakhir tidak selesai, senyum tenang tanpa pengejaran. Pikirannya bekerja untuk Anda. Ketika imajinasinya terlibat, dia akan terlibat secara emosional. Jika dia memutar ulang nada suara, jeda, dan kehadiranmu, dia bukan lagi hanya berbicara dengan seorang pria. Kamu adalah pertanyaan yang hidup dalam pikirannya. Itulah bahasa hasrat yang sebenarnya. Kebanyakan pria berpikir daya tarik berasal dari kalimat-kalimat cerdas. Senjata sebenarnya adalah cara penyampaian, nada suara, tempo, jeda. Ketika kamu berbicara cepat, mengisi keheningan, dan terburu-buru menjelaskan, kamu akan memancarkan kecemasan, kebutuhan, dan kurangnya kendali. Bicaralah perlahan, pilih kata-kata dengan sengaja, dan biarkan keheningan. Tekanan akan meningkat. Ketegangan adalah bahasa asli hasrat. Masuklah dengan tenang, tanpa tergesa-gesa, tanpa rasa lapar. Reaksinya tidak menentukan keadaanmu. Bicaralah dengan berbobot, mantap, dan disengaja. Kontak mata yang stabil, mengamati, bukan mencari. Dia akan mendekat sebelum pikirannya menyadari. Kemudian ketika perhatiannya mencapai puncaknya, katakan dengan tenang, ada sesuatu tentangmu yang menarikku, dan sekaligus membuatku gelisah. Aku tidak tahu apakah itu baik atau berbahaya. Berhenti. Tidak ada senyum untuk melunakkan. Tidak ada penjelasan. Hening. Kebanyakan pria akan runtuh di sini. Mengklarifikasi, meredakan, menghibur. Jangan. Biarkan ketegangan bernapas. Egonya terpicu. Rasa ingin tahu terbangun. Emosi mencari penyelesaian. Anda memberi validasi, daya tarik, plus tantangan.
ketidakpastian. Itu menciptakan lingkaran psikologis yang terbuka. Pikiran membenci cerita yang belum selesai. Ia kembali lagi dan lagi. Bukan dari obrolan panjang atau pujian, tetapi dari kehadiran yang terkendali, kata-kata yang terukur, keheningan yang strategis. Ini adalah dominasi stoik, menanamkan pertanyaan yang belum bisa dia jawab. Dia akan kembali ke pertanyaan itu. Obsesi sejati tumbuh dalam ketidakhadiran. Kekuatan terletak pada pengendalian diri. Biarkan momen itu belum selesai. Tidak ada jaminan lanjutan. Mundur dengan sengaja, tenang, tidak terganggu. Inilah gravitasi. Saat pergi, pikirannya memutar ulang, menulis cerita. Mengapa dia mengatakan itu? Mengapa tidak ada pengejaran? Imajinasi menjadi intim. Dia memiliki fantasi itu, tetapi Anda adalah sumbernya. Kembali dengan misteri, bukan penjelasan. Jangan pernah membutuhkan. Singkat, ambigu. Sesuatu mengingatkanku padamu hari ini. Hati-hati, kau terlintas di pikiranku. Itu biasanya berbahaya. Lingkaran itu terbuka kembali. Akses menciptakan nilai. Kau meninggalkan ketegangan, memberi keheningan untuk menumbuhkannya. Kembali tanpa mengejar. Kau tidak memohon untuk diingat. Kau diingat karena kau tidak memohon. Dia tidak akan mengingat setiap kalimat. Dia akan mengingat perasaannya. Rasa ingin tahu, ketidakpastian, tarikan tenang yang tidak bisa dia jelaskan. Ketika seorang pria meninggalkan gema emosional alih-alih kebisingan, dia hidup di alam bawah sadarnya, dalam jeda, malam yang tenang. Ketika tidak ada yang terjadi namun dia masih memikirkannya. Itulah kekuatan sejati. Jika sesuatu berubah di dalam dirimu, ketik tak terhentikan di kolom komentar. Bukan untukku, tapi untukmu. Itu berarti kau sudah selesai mengejar persetujuan dan siap berbicara dengan kehadiran, ketegangan, dan otoritas batin. Jika kau siap untuk level selanjutnya, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Ini bukan tentang mengatakan lebih banyak, ini tentang menjadi pria yang tak akan dilupakan wanita manapun.